Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Nah oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket dari Bapak Diki Haryanto dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Jauh ini. Oke, ini lumayan nih. Ongkirnya aja 144.000. Terus mau ditarik piro ini nanti servisnya ini guys. Oke, jadi langsung aja kita unboxing kira-kira apa isi paketnya ini. Wow, oke, jadi ini dia isi paketnya. Paketnya isi power supply dengan merek AC Bell dengan tipe ini PC 8039 dengan daya output maksimal 1100 watt. Oke, mantep ini guys. Oke, power supply sudah model modular ini, dan ini jack powernya udah model kayak begini guys. Ini model apa jenenge ya? Oke, ini saya juga kurang paham modelnya. Yang jelas power supply kelas besar itu sudah pakai seperti ini. Oke, baik, langsung aja kita bongkar guys. Nah oke kawan, jadi ini dia power supply-nya setelah kita bongkar. Oke, jadi ini kita masih perlu ngelepas kabel ini. Oke, karena nggak bisa diangkat masih. Baik, jadi ini terdiri dari dua PCB board utama. Oke, yang ini dan ini untuk board modularnya. Oke, ini sih kelihatannya yang ini itu power supply switching juga ini. Nah ini pakai apa itu namanya, STR TOP series. Oke, ini kelihatannya elko-nya hamil ini. Oke, elko-nya hamil, tapi hanya salah satu. Sebetulnya nggak berpengaruh karena dia ini dirangkai seri ini. Oke, yang jelas bukan ini masalah utamanya. Ini untuk supply apa ini ya? Oke, kurang jelas juga. Sebelum benar-benar kita bongkar ini nggak bisa kita raba-raba. Oke, ini VR kok koyok kocak ini ya. Oke, kita tunggu solder panas dulu baru bongkar. Dan kelihatannya untuk power supply ini tuh perlu maintenance memang. Ini bisa dilihat debu-debunya udah pada banyak dan menumpuk. Ini bisa menjadi penyebab terjadinya kerusakan oleh adanya debu yang menumpuk seperti ini. Jadi ini kita cuci, besok kita cuci, lalu kita jemur, baru bisa enak untuk diservis ini.
karena kalau kondisinya kotor seperti ini kita juga kesulitan untuk menganalisa part yang rusak seperti itu. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini untuk power supply-nya itu kondisinya sudah seperti ini. Oke, ini sepertinya udah pernah dioprek. Ini sudah ada bekas solderan. Ya, cuma solderannya sih rapi ini. Jadi tidak terlihat seperti udah pernah dioprek. Oke. Sepanjang ini saya cek kondisinya nih aman. Oke. Jadi untuk apa itu namanya, MOSFET ini semuanya aman, masih tidak ada yang short. Oke, dan ini sepertinya resistor ini sudah hampir kebakar. Kita coba cek untuk bagian outputnya. Ini outputnya aman, jadi tidak ada indikasi short circuit pada bagian outputnya. Baik, kita coba cek untuk di bagian elko primer. Oke, ini untuk bagian elko primer juga terlihat aman. Kita coba nyalakan saja. Oke, ini kita kasih pengaman. Setelah dikasih pengaman, kita coba untuk nyalakan. Jadi ini setelah saya teliti, untuk power supply yang di sini ini tuh keluarnya kabel warna ungu. Oke, jadi kabel warna ungu biasanya itu tegangan standby. Baik, jadi ini akan saya kasih voltmeter aja untuk cek tegangan standby-nya, dia apakah normal, mau keluar apa enggak. Karena ini tegangan paling utama. Kalau tegangan standby-nya dia sudah enggak keluar, otomatis tegangan utama pun enggak akan keluar, karena tidak ada sirkuit yang akan mensuplai sistem PWM-nya. Baik, ini sudah saya siapkan untuk voltmeter. Oke. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia untuk tegangan standby sudah keluar. Ini 5 volt. Artinya tegangan standby-nya aman. Baik, lalu kita coba untuk switch on. Switch on. Oke, sepertinya aman, karena begitu kita mau switch on, bolam safety dia berdenyut seperti menarik arus yang berlebih, tapi dia tidak short seperti itu. Oke, jadi ini perlu kita bypass dulu untuk bolam safety, lalu kita coba nyalakan untuk switch utamanya. Oke. Nah, oke, jadi ini sudah saya persiapkan. Oke, jadi ini untuk tegangan 12 volt dan ini untuk tegangan yang standby 5 volt. Oke, kita coba nyalakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh,
langsung trip guys, MCB 2 ampere. Oke, ini kita coba switch on. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sepertinya nyala normal, cuma dia tegangannya memang hanya 11 volt. Oke, entah 11, berapa ini. Oke, kita cek menggunakan avometer saja. Terus rusaknya di mana ini ya? Oke. Loh, kok mati dia? Oke, ternyata ini masalahnya guys. Jadi dia sudah nggak mau nyala ini. Nah, ketika di switch nyala, dia langsung mati. Nah, ini. Nah, kerusakan semacam ini itu biasanya terjadi karena ada salah satu tegangan yang hilang. Entah itu yang 5 volt, 3,3 atau 12 volt ataupun negatif 12 voltnya. Oke, jadi kita perlu teliti mana ini kira-kira tegangan yang hilang. Oke, ntar saya persiapkan dulu, agak susah ini pengecekannya, agak susah. Ya karena alatnya sih kurang siap ini guys. Oke, jadi nanti videonya akan saya lanjut aja karena ini lumayan susah ini untuk pencariannya. Baru nanti setelah ketemu nanti kita videokan kembali. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini setelah power supply-nya itu saya mandikan. Sudah kita mandikan dan sudah dijemur tentunya. Jadi supaya aman, meskipun dia sudah basah-basahan tapi sudah kita jemur dan pastikan sudah sangat kering. Nah, baru ini sudah siap untuk kita coba dan kita analisa. Nah, karena kemarin kita kesulitan untuk menganalisa tegangannya. Nah, oke, jadi ini saya ada alat baru, alat yang saya bikin sendiri. Ini casingnya dari tempat bel rumah ya. Oke, jadi ini alat untuk cek tegangan power supply ATX. Nah, di sini ada dua indikator voltmeter. Dia menunjukkan untuk tegangan 3,3 dan 5 volt. Nah, ini harusnya ada tambahan lagi untuk plus 12 volt dan untuk negatif 12 volt. Cuma karena kita lagi nggak ada voltmeter, jadi ini untuk negatif 12 volt saya kasih LED ini, dan yang ini warna hijau ini untuk power good. Jadi biasanya kan ada untuk PG ini kabel warna hijau ini, PG itu warna abu-abu, power goodnya untuk kabel abu-abu ini. Oke, jadi ketika ini kita nyalakan, sebelum kita switch on itu harusnya display ini nyala. Nah, display ini nyala itu artinya tegangan standby 5 voltnya dia itu sudah aktif. Tapi kalau displaynya misalnya nggak nyala, berarti tegangan standby-nya dia nggak hadir gitu. Oke, baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, langsung jeglek guys, MCB 2 ampere. Oke, jadi ini untuk tegangan standby dia sudah keluar aman. Kita coba switch on.
Oke, ini aman 3,3 dan 5 voltnya. Power good aman, negatif 12 volt aman. Nah, jenis power supply seperti ini itu tegangan utamanya itu 12 volt. Dan yang 3,3 dan 5 volt dia itu dikonversi dari tegangan 12 volt diturunkan menggunakan modul step down ini menjadi tegangan 3,3 dan 5 volt. Nah, oke, ini sepertinya aman-aman saja. Kemarin itu sempat hilang-hilangan tegangannya ya. Jadi ketika kita PS on dia kadang ada, kadang tidak ada gitu. Nah, untuk kali ini dia ini aman. Nah, hal seperti ini itu bisa saja terjadi. Mungkin kemarin itu terlalu kotor power supply-nya, jadi ada kotoran yang mengganggu sirkuit regulasi tegangannya ini, sirkuit step down-nya. Akhirnya mungkin tegangan 5 volt dan 3,3-nya dia itu drop atau bahkan mungkin tidak keluar. Bisa jadi karena itu. Nah, sejauh ini aman-aman saja. Ini sudah nyala beberapa menit, dia aman. Tapi ini belum kita coba tes beban ya. Oke, biasanya sih modul power supply modular seperti ini kalau dia tegangan sudah keluar ya biasanya sudah aman. Untuk arus jarang sekali ada gangguan power supply seperti ini. Apalagi pada saat tadi kita nyalakan dia langsung MCB 2 ampere itu trip. Nah, itu menandakan elko ini sehat. Jadi arus yang diserap di awal itu dia besar. Artinya arus charging kapasitor ini masih tinggi. Nah, itu menandakan bahwa kapasitor ini masih sehat. Oke, ini sejauh ini kita lihat tegangannya aman-aman saja. Ya, mungkin bisa jadi memang karena ada kotoran itu tadi, guys. Oke, kita tunggu aja selama beberapa saat, agak lamaan. Kita coba sambil beban-beban aja. Oke, kita beban untuk yang 12 volt. Oke, ini aman. Oke, 12 volt aman. Ini hangat langsung. Ini kita pakai bebannya kawat ya. Kawat dengan resistansi 1 ohm. Lalu kita coba untuk 5 voltnya. Iya apa ya? Aku angel rek. Oke. Ini aman. Tidak drop sama sekali. Apalagi 3,3-nya sudah pasti aman ini. Ini aman. Jadi ya aman power supply-nya, tidak ada trouble ini kelihatannya. Ya mungkin kerusakannya itu karena kotoran itu, karena debu. Karena kemarin itu kita coba tegangannya dia muncul terus hilang, muncul terus hilang gitu. Terindikasi ada salah satu tegangan yang tidak terdeteksi. Akhirnya power supply-nya protek. Nah, seperti biasanya untuk power supply jenis seperti ini itu memang demikian penyakitnya. Jadi kalau ada salah satu tegangan dia nggak hadir, ketika pertama di switch on dia nyala bentar lalu langsung protek seperti itu. Nah, ini sampai sejauh ini aman-aman saja ini power supply-nya. Jadi mungkin yang perlu kita ganti itu ada kapasitor yang hamil di modul supply modul supply standby.
Jadi kit itu dia itu isinya power supply untuk tegangan standby dan untuk mensuplai sirkuit PWM yang ada di bagian primer sini. Itu perlu kita ganti karena kemarin kita mengidentifikasi ada elko yang lagi hamil. Oke, baik. Jadi untuk sejauh ini power supply ini aman, tidak ada trouble sama sekali. Kita beban pun dia juga aman. Oke, jadi kesimpulannya power supply ini rusak karena kotor. Nah, jadi setelah kita bersihkan, kita mandikan, akhirnya power supply ini sudah nyala normal kembali. Nah, oke kawan, jadi ternyata bukan power supply ini tidak ada masalah, tapi pada saat tadi saya nyoba membalikkan power supply ini, ternyata ini heatsinknya dia itu panasnya naudzubillah. Ini heatsink untuk bagian switching dia itu sangat panas guys. Ini naudzubillah, ini panasnya nggak umum ini, padahal ini masih belum ada beban sama sekali. Tadi kita cuma tes load kecil-kecilan, ini panasnya sudah minta ampun ini. Oke, ini menandakan masih ada sesuatu. Oke, jadi videonya nggak jadi selesai ya. Kita lanjut kembali. Nah, oke. Ini dari kemarin ini saya sudah mencurigai karena kelihatannya itu di sini tuh ada resistor yang gosong. Nah, ini saya curiga. Oke, ini kita cek untuk MOSFET-nya. Jadi ini menggunakan MOSFET rectifier. Jadi untuk penyearah di bagian sekunder dia menggunakan MOSFET, bukan menggunakan dioda seperti itu. Oke, jadi ini saya menemukan ternyata ini ada MOSFET-nya yang short. Nah, ini untuk MOSFET yang aman. Wah, silau ya. Nah, oke, ini MOSFET yang kita identifikasi aman. Dia tidak short. Nah, sedangkan yang ini, nah ini dia kelihatannya short. Nah, ini MOSFET-nya short. Oke. Nah, ini oke. Akan saya buka dulu untuk MOSFET-nya, baru nanti kita cek kembali. Nah, oke kawan, jadi ini sudah ketemu permasalahan kenapa kok MOSFET bagian primer dia itu panas banget. Nah, oke, jadi ini MOSFET yang di sini ini sudah saya lepas. Nah, ternyata setelah saya urutkan jalurnya, ternyata bagian gate dari MOSFET dia langsung di drive menggunakan pin dari trafo ini. Nah, pin dari trafo ini sistemnya seperti GDT. Jadi ketika signal pada trafo ini dia posisi high, maka dia switch untuk penyearahnya dia aktif. Ketika dia low, dia tidak aktif. Nah, begitu juga di gelombang sebaliknya yang di bagian sini, ini tuh juga mendrive MOSFET yang sini, dimana ketika dia posisi high maka MOSFET akan aktif. Nah, jadi prinsip kerjanya seperti itu. Jadi tadi ini tidak short, yang kita identifikasi short. Setelah kita buka ternyata memang MOSFET-nya aman. Ternyata ini memang sistem driver langsung trafo. Nah, biasanya itu ada rangkaian drivernya sendiri, ada IC-nya sendiri, biasanya seperti itu. Nah, cuma karena ini nggak ada sistem langsung, jadi antara gate dan source dia memang terhubung karena masuk ke
lilitan di trafo ini. Oke, jadi ini sudah saya lepas beberapa MOSFET, ternyata aman, dan setelah saya baca jalurnya baru paham. Nah oke, jadi untuk di bagian primer, nah itu ternyata setelah saya tadi tanya pada Bang Dickson, ternyata dia beli power supply ini dalam kondisi bekas dan tidak pernah dia servis. Jadi artinya yang nyervis power supply ini adalah penjual sebelum penjual yang dibeli oleh Mas Dickson, kurang lebih seperti itu. Nah ini kan ada indikasi bekas dicopot. Sebelumnya ini sudah saya amati, itu ini kok seperti bekas dicopot gitu. Nah ternyata benar saja MOSFET switchingnya ini dia itu nampaknya pernah diganti, sedangkan untuk MOSFET yang PFC dia itu masih ori. Ini bisa dilihat kakinya, ini masih ori tapi memang sudah pernah dilepas sepertinya. Nah oke, jadi ternyata MOSFET yang dipasang dia tuh speknya terlalu kecil, dan tegangannya terlalu besar. Ini pakai MOSFET 17N80C3, artinya 17 ampere 800 volt. Nah sedangkan MOSFET PFC nya yang dipakai dia menggunakan MOSFET seri ini 47N60C3. itu sangat jauh sekali guys. Jadi untuk MOSFET PFC dia pakai 40 ampere, sedangkan untuk MOSFET switchingnya dia hanya pakai 17 ampere. Nah kalau kita bandingkan RDS on nya ini sangat jauh. Ini RDS on nya sekitar 1 ohm, nggak sampai sih, sekitar 500 mili ohm. Nah sedangkan yang ini saya ganti dengan seri 35N60C3, dia RDS on nya jauh lebih rendah, sekitar 200 mili ohm. Oke, jadi harapannya dengan dia RDS on nya lebih rendah, maka power disipasinya lebih rendah juga, jadi pembuangan panasnya dia juga lebih rendah. Tujuannya sih seperti itu. Nah oke, jadi ini akan kita coba nyalakan dulu. Sebelumnya ini akan saya pasang dulu untuk MOSFET nya. Ini masangnya sih lumayan sulit guys. Oke, teman-teman nggak perlu tahu bagaimana cara saya bukanya, yang penting bukanya ini sulit banget. Tapi meskipun bukanya sulit, ini PCB nya tetap rapi, tidak seperti yang ini. Ini PCB nya udah kelihatan belepotan banget, padahal ini situasinya sangat enak, tinggal baut kita buka, kita panasi, MOSFET nya langsung jatuh, nggak perlu sampai belepotan gini sebetulnya. Oke, jadi ini akan saya pasang dulu untuk MOSFET nya, baru nanti kita coba nyalakan. Oke. Nah oke kawan, jadi ini kondisi power supply sudah saya pasang kembali untuk MOSFET yang di sini, dan juga MOSFET switching sudah saya ganti. Oke, kita coba nyalakan. Ini kita pakai bolam safety dulu. Oke, ini untuk standby sudah nyala, kita coba switch on. Oke, ternyata dia nggak mau switch karena begitu akan switch tegangan drop karena lampu ini nyala. Oke, setidaknya ini sudah aman, tidak ada konsleting. Ini akan saya langsung bypass aja untuk bolam safety nya. Nah baik, ini untuk bolam safety ini sudah saya bypass. Oke, ini masih nyimpan tegangan.
Baik, kita langsung nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tegangan sudah keluar. Normal ini 3,3 dan 5 volt. Nah, oke, saat ini kita hanya tinggal nunggu untuk waktu beberapa menit. Cuma di sini saya nggak bawa probe untuk cek suhu ya, jadi saya nggak bisa nampilkan berapa suhu kerja saat ini untuk power supply ini karena nggak bawa probe-nya guys ya, karena kita memang tidak tidak fokus untuk tidak biasa ngecek suhu juga ya. Nah, ini ternyata ada masalah guys. Dia tegangannya tiba-tiba hilang. Oke. Nah, ini aduh opo maneh. Oke, dia hilang. Oke, kita teliti lagi. Cuma ini untuk suhunya masih panas saja ini. Oke, ini masih panas ini. Oke, jadi masih ada trouble ini guys. Baik, akan saya teliti lagi dulu untuk sirkuitnya. Malah aman yang tadi, bisa nyala beberapa menit aja normal, walaupun ini panas tapi nggak sepanas yang tadi nih. Kalau yang tadi saya pun nggak berani megang ini panasnya sih lumayan. Apa karena MOSFET ini tadi saya sambung semua ya. Oke, akan saya pelajarin dulu ini kira-kira apa masalahnya, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Jadi ini untuk power supply-nya ini sudah mentok karena ini untuk IC PWM nya dia itu rusak IC PWM nya guys. Jadi untuk tegangan standby dia itu masih nyala, dan untuk PFC pun dia masih nyala. Ketika pertama kali di start itu tegangan elko tuh sempat naik bentar gitu, lalu dia drop kembali. Nah, jadi kalau lihat history dari power supply ini, sebelumnya power supply ini itu memang dikirim tuh kondisinya seperti itu, kondisinya dinyalakan kadang mau kadang enggak, terus katanya itu kadang kalau didiemin lama tiba-tiba kalau pas dinyalakan dia mau nyala gitu. Nah, itu sudah mengindikasi bahwa ada IC yang lemah sebetulnya. Oke, jadi kemarin ketika ini saya sudah mandikan, saya sudah bersihkan, sudah jemur, ketika dinyalakan dia mau nyala normal kembali. Nah, tapi ini panasnya nih sudah bukan main, panasnya heatsink ini. Itu sudah mengindikasikan ada sesuatu hal yang bermasalah pada power supply ini. Nah, oke, ini saya sampai download untuk datasheetnya, datasheet dari IC switchingnya ini. Jadi IC switchingnya dia itu menggunakan mode active clamp atau reset. Jadi selain dua MOSFET untuk switching, dia juga ada satu buah MOSFET untuk mengclimb, jadi mendischarge medan magnet yang ada pada trafo ini. Oke. Jadi setelah saya baca-baca di sini, saya cek untuk datasheetnya dan ketemu pin VREF. Nah, ini nomor 8 ini. Nah, ternyata VREF-nya tuh nggak keluar guys. Nah, kunci dari sebuah PWM itu ada di VREF. Jadi ketika saya switch on itu tegangan tuh masuk ke IC PWM. Jadi di switch menggunakan
transistor ini dari optocoupler ini. Nah, ketika di switch itu tegangan sudah masuk, dan ketika saya cek Vref-nya ternyata sudah 0. Oke. Jadi kalau Vref ini sudah hilang, ya sudah, karena semua sistem yang ada di dalam IC ini dia ketergantungan dengan Vref. Jadi semua tegangan ini ambilnya referensinya dari Vref, ini pun dari Vref gitu. Dan ini ada di dalam ini. Ada regulasi ke Vref gitu. Jadi sebuah IC PWM kalau Vref-nya itu sudah hilang, ya sudah, wassalam sudah. Dan saya cari-cari untuk IC seri ini NCP 1526A itu sangat sulit guys. Saya sampai order di AliExpress itu ya karena saya ordernya cuma sebiji, mungkin nggak diurus akhirnya karena IC-nya pun mahal, ini sekitar 100 ribuan. Dan di toko lokal seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli dan lain sebagainya itu nggak ada. Jadi ya sudah, akan saya infokan dulu ke user kita ini gimana kalau karena ini power supply-nya gagal dikerjakan ya karena IC-nya pun sulit. Oke, baik, jadi untuk membuktikan ini kita cek untuk IC PWM-nya bahwa memang benar-benar IC PWM-nya tuh sudah Vref-nya hilang. Oke, kita lakukan pengecekan. Baik, kita nyalakan. Oke. Nah, ini sebelum kita switch ya. Sebelum kita switch, nah ini untuk tegangan DC sudah keluar. Oke. Oke, untuk pin VCC itu di mana ya, lupa aku. VCC direct. Dalam. Nah, ini untuk VCC V-in ada di pin nomor 1. Oke. Dan ini juga ground guys. Jadi ini adalah groundnya dari Elko PWM. Oke, ini tegangannya 0. Kita coba switch. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tegangan sudah naik 14 volt ya. Lalu kita cek untuk Vref-nya. Vref ada di pin nomor 8. Loh, ini kok metu pisan guys. Ya seperti inilah. Nah, itu hilang-hilangan. Oke. Jadi ya kondisinya power supply-nya tuh seperti ini guys. Kadang dia keluar, kadang enggak, kadang mati. Ini pun biarpun tegangan Vref-nya ada, ini tetap gak start, tegangannya PWM-nya nggak bekerja. Oke, jadi untuk sementara akan saya coba carikan IC-nya. Ini karena kita ada di Probolinggo, jadi akan saya bawa pulang ke Jember dulu. Untuk power supply-nya ini akan saya carikan cabutan, karena untuk beli baru itu sudah nggak bisa, karena di toko-toko online itu sudah nggak ada untuk IC-nya. Jadi akan saya usahakan cari cabutan dulu di teman-teman
mungkin ada yang punya stok IC tersebut. Oke, jadi untuk kabar selanjutnya akan kita lampirkan kembali nanti videonya. Oke.